Shalom aleihim besem Yeswa HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam Indonesia Pancasila, salam toleransi. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Kali ini akan menjelaskan tentang tema begini. Yesus ke tiga tempat dalam dua time zone berbeda, ya. Yesus itu ke tiga tempat dalam dua time zone berbeda. Yesus mati disalib, ya. Ayatnya banyak, nggak mungkin tertukar, Pak, nggak mungkin tertukar, ya toh. Kalau ada yang mengatakan yang disalib bukan Yesus, Pak, tetapi diserupakan, sudahlah. Itu ilmunya tidak nambah-nambah. Tujuannya cuma pengen gaduh. Dia menolak toleransi, menolak bahwa kita itu saling menghargai, saling menghormati. Ya, ayat Alkitab sudah very clear. Yang disalib adalah 100% Yesus yang dari Nazaret, bukan Yesus yang lain. Tapi ada kelompok-kelompok yang memang tujuannya bikin gaduh. Dari dulu ilmunya nggak nambah-nambah, ya. Yesus mati disalib, dikubur berapa hari? Sama, ini juga ada kelompok Nasrani, para pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng, ya toh, yang tidak naik juga ilmunya tidak nambah. Berapa hari Yesus di rahim bumi? Matius 12 ayat 40. Yesus sendiri berkata, ini perkataan Yesus sendiri. Ya, anak manusia harus berada di dalam rahim bumi berapa? 3 hari 3 malam. Tapi dasar pendeta kaleng-kaleng, dasar romo kaleng-kaleng tetap ngotot. Yesus disalib hari Jumat, bangkit hari Minggu. Itu cuman 2 hari 2 malam. Itu pun tekor, kurang. Ayat Alkitab very clear, tetapi dasar pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng, modalnya cuman ngotot. Nah, yang sekarang akan saya jelaskan adalah selama 3 hari 3 malam Yesus kemana? Tadi apa? Ketiga tempat dalam 2 time zone berbeda. Tentu saja pertama adalah Lukas 23 ayat 43, kepada penjahat di sebelahnya, pastinya sebelah kanan lah ya. Yesus berkata, hari ini juga aku sama kamu ke Firdaus. Ya, begitu Yesus mati, ya toh, diturunkan, kemudian masuk ke kubur, ya toh. Ini dia. Pintunya ditutup blek, adalah Kamis dini hari. Ya, Kamis dini hari pintu ditutup blek. Yesus disalib Rabu sore, petang diturunkan, masukin liang kubur, pintu ditutup blek dini hari Kamis. Ya, mari kita hitung. Kamis siang, Kamis malam, ya. Jumat siang, Jumat malam. Sabtu siang, Sabtu malam. Pas 3 hari 3 malam, Sabtu malam Yesus bangkit. Diketahui kubur kosong Minggu subuh. Pertama dia ke Firdaus sama penjahat itu. Roh, tentu saja ini rohnya, ya. Rohnya ke Firdaus, ya. Time zone-nya time zone apa, Pak? Ya time zone Allah. Cuman ini bahasa Jerman, ya. Bahasa Jerman. Cuman saknyu. Ini bahasa Jerman ini, ya. Saudara boleh ketawa, ya. Yesus sama penjahat itu cuman saknyu ke Firdaus, nganter doang, saknyu. Karena ini time zone Allah, saknyu itu ternyata 1 hari 1 malam. Kan 3 hari 3 malam, ya. 1 hari 1 malam ke Firdaus, saknyu, karena di Firdaus itu berlaku time zone Allah. Time zone Allah itu kan 1 hari di surga, 1000 hari di bumi. Berapa itu ya? 2 Petrus berapa? 2 Petrus 3 ayat 8 apa 5 ayat 8 lah, itulah ya pokoknya, ya. Saknyu. Jadi nanti silakan di cross check di translate bahasa Jerman. Saknyu. Ya.
Jadi Yesus bersama penjahat itu cuman saknyuk. Kenapa saknyuk? Karena berlaku time zone Allah. Balik lagi sudah 1 hari 1 malam. Itu yang pertama. Clear ya? Yesus kan 3 hari 3 malam. Yesus saknyuk ke Firdaus, udah 1 hari 1 malam. Nah sekarang hari kedua. Hari kedua adalah ke penjara roh di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20. Dulu zaman Nuh, waktu banjir itu kan Allah menyesal telah menciptakan manusia ya. Allah menyesal boleh nggak? Boleh. Allah marah boleh nggak? Boleh. Itu para mukalaf kan, mosok Allahnya orang Kristen menyesal katanya. Ya. Allah marah boleh nggak? Boleh ya toh. Ya. Allah senang ya toh, senang dipuji boleh nggak? Boleh. Allah cemburu boleh nggak? Boleh. Itu kan bahasa Alkitab ya. Ya. Ketika Allah menyesal telah memusnahkan manusia pada zaman Nuh, lalu rohnya ini enggak ditaruh ke Firdaus, enggak. Tetapi ditaruh di tempat khusus yang namanya penjara roh. Nanti akan ketahuan penjara roh ternyata di laut. Ya, laut di dalam Wahyu 20 ayat 13. Lautnya di mana, Pak? Udah segitiga Bermuda udah. Jadi segitiga Bermuda itu di bawahnya ada penjara roh. Penjara roh dulu pada waktu banjir Nuh, nggak tahu berapa juta orang itu kira-kira waktu Nuh, diprediksi 100 ribuan. Ya. 100 ribu apa? 100 juta. Penduduk dunia itu diprediksi 100 juta pada era Nuh itu. Ya. Ya benar enggaknya ya enggak terlalu penting lah ya. Seluruh dunia kan banjir toh ya. Ya nenek moyang kita manusia-manusia zaman purbakala itu ya. Itu semua rohnya ditaruh di penjara roh. Menginjilnya berapa ini berlaku time zone bumi kalau ini bukan saknyuk. Betul-betul 1 hari 1 malam. Jadi sudah 2 hari 2 malam dong ya. Pada tobat enggak itu Pak yang diinjili oleh Yesus di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20 itu. Kenyataannya nanti di dalam Wahyu 20 ayat 13 ada yang tidak tobat. Jadi Yesus menginjil ini khusus Yesus ya. Khusus Yesus, jangan suka niru-niru Yesus. Aku mau nginjil ke penjara tapi bukan penjara roh. Penjara Cipinang misalnya seperti itu. Lalu Anda, saya seperti Yesus menginjil ke penjara roh. Itu pendeta kaleng-kaleng itu, Romo kaleng-kaleng. Ya. Menginjil ke penjara roh itu rohnya pada zaman dulu tenggelamin itu ya, tenggelamin itu. Ada di mana Pak? Laut. Di mana itu Pak? Segitiga Bermuda. Pasti Pak, pasti. Wong Anda juga nggak punya bukti lain kok. Ya. Jadi pasti Pak. Emang Anda bisa buktiin yang lain? Ya. Terus itu sudah hari kedua, 2 hari 2 malam. Sekarang hari ketiga. Kemana hari ketiga? Hari ketiga, Yesus ini dia yang paling penting sebenarnya ini. Jadi mengalahkan kuasa dosa waris. Dosa waris itu siapa? Yang bikin dosa waris, yang bikin iblis. Maka Yesus mengalahkan kuasa dosa di kerajaan maut. Kan iblis kerajaan maut. Lalu dan lorong-lorong maut yang sering disebut maut. Maut itu adalah kuasa dosa perbuatan. Jadi Pak, dulu itu yang berlaku dosa waris dari Adam, ya. Lalu setelah turunnya Taurat berlaku dosa perbuatan. Kalau belum ada Taurat, dosa perbuatan nggak dihitung. Anda boleh bunuh orang, Musa bunuh orang kagak dihitung dosanya. Lot bersetubuh dengan kedua putrinya nggak dihitung dosanya. Ya, LGBT di Sodom Gomora nggak dihitung dosanya. Sodom Gomora ditunggang balikkan bukan karena LGBT, karena tidak ditemukan 10 orang percaya. Ya. Di zaman Adam sampai Musa, Anda mau berbuat dosa apa saja kagak diperhitungkan dosanya. Ya, Roma 5 ayat 13. Terus dikalahkan itu dosa perbuatan yang di lorong-lorong maut. Ya. Jadi hari ketiga yang terakhir Yesus mengalahkan maut dan kerajaan maut. Ya, lalu bangkit. Jadi clear,
3 hari 3 malam. Anda yang mengatakan bahwa Yesus dikubur hari Jumat, bangkit hari Minggu, go to hell. Pendeta dan Romo kaleng-kaleng yang mengatakan Yesus disalib hari Jumat, bangkit hari Minggu, go to hell. Ya, Anda tidak memenuhi Matius 12 ayat 40, tapi kan memenuhi 3 hari, Pak. Bangkit pada hari ketiga, ya. Di Kisah Rasul ditulis bangkit pada hari ketiga, tetapi harus memenuhi 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam pasti memenuhi hari ketiga. Pasti. Ya. Tetapi hari ketiga ternyata tidak memenuhi 3 hari 3 malam. Ternyata cuman 2,5 aja nggak nyampe, ya toh. Cuman Kamis siang, Kamis siang, kalau 3 hari kan hari itu maksudnya siang. Kamis siang, Jumat siang, Kamis siang, Jumat siang, Sabtu siang, Minggunya aja subuh. 3 hari pun tidak memenuhi sebenarnya, ya, nggak memenuhi, masih kurang gitu. Ya namanya pendeta kaleng-kaleng, Romo kaleng-kaleng, kurang melulu. Tapi kalau Allah lebih, kalau Allah itu nggak mau kurang, dia harus 3. Jadi sampai mana tadi ya? Hari pertama adalah ke Firdaus, cuman saknyu. Hari kedua ke penjara roh, ya 1 hari 1 malam. Hari ketiga ke maut dan kerajaan maut. Nah, mari kita cek Wahyu 1 ayat 18. Aku Alfa Omega, yang awal yang akhir. Lihatlah, ya. Aku hidup, aku telah mati dan hidup untuk selama-lamanya. Perhatikan, dan aku memegang segala kunci maut. Artinya kuasa hukum Taurat, kuasa dosa hukum Taurat udah dikalahkan, dan kunci kerajaan maut. Kerajaan maut kan cuma satu, ularnya, iblisnya. Jadi Yesus sudah mengalahkan 2 kuasa dosa, yaitu kuasa dosa waris dan kuasa dosa hukum Taurat. Maka 1 Korintus 15 ayat 55-56, hei maut, di mana sengatmu? Semangat maut adalah dosa, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Itu dia sudah dikalahkan oleh Yesus. Di samping dosa waris yang ke kerajaan maut. Jadi hari ketiga adalah Yesus mengalahkan maut dan kerajaan maut. Makanya Wahyu 1 ayat 18 menulis begitu. Oke, itu hari ketiga. Hari kedua adalah ke penjara roh. Linknya ke Wahyu 20 ayat 13. Maka maut, kerajaan maut dan laut menyerahkan orang-orang mati. Oh, berarti masih ada yang nggak tobat di penjara roh, yang di laut itu, yang di Bermuda itu, ya. Masih menyerahkan orang-orang mati. Sudah diinjili sama Yesus, ya toh, bahwa aku nanti Allah di surga, aku adalah Tuhan Allah Maha Kuasa itu. Masih ada yang nggak tobat, sehingga laut masih menyerahkan orang-orang mati, yombi, ya toh. Para yombi, ya, bisa berjalan tapi nggak punya nyawa, ya, karena orang-orang mati, ya toh, yombi itu, ya. Ya, Anda penyembah segitiga sama penyembah segitiga dijemur, segitiga dijemur. Penyembah segitiga sama penyembah Tritunggal, Anda nanti jadi yombi, ya. Dibangkitkan, bisa jalan-jalan tapi tanpa nyawa. Maka maut, kerajaan maut dan laut menyerahkan orang-orang mati untuk dihakimi. Para yombi-yombi, ya. Itu hari kedua. Nah, sekarang hari pertama, ya. Hari pertama yang orang penjahat ke Firdaus, ya. Lalu di situ Yesus menunjukkan di Wahyu 2 ayat 7, orang yang menang akan di Firdaus kuberi makan dari pohon kehidupan. Jadi benar, ya, bahwa Yesus mengantar penjahat ini ke Firdaus. Benar di situ, karena Yesus yang sama juga mengatakan bahwa itu, ya, memberi makan dari pohon kehidupan. Kan di Firdaus hanya ada 1 pohon kehidupan. Jadi clear, ya, Yesus ke 3 tempat dalam 2 time zone berbeda. Yang di kerajaan maut itu time zone bumi juga, 1 hari 1 malam. Yang di penjara roh juga time zone bumi, 1 hari 1 malam. Yang ke Firdaus cuman saknyu, balik lagi sudah 1 hari 1 malam, sebab di Firdaus berlaku time zone Allah. That it,
very clear. Ayo pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng, jangan tegar tengkuk. Waktumu sudah finish. Penyesatanmu Tritunggal segitiga sudah finish. Ya. Back to the Bible. Sembah Yesus Kristus Isa Al-Masih, satu-satunya Allah yang benar itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, the only one Lord and God, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.